Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmayanti Junaidi dengan NPM 2023612005 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Baik, langsung saja. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang beraliran Syiah yang berdiri di Tunisia. Dinasti ini berkuasa kurang lebih 2,5 abad, mulai dari 909 sampai 1171 Masehi. Said bin Al-Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah. Beliau membangun dinasti Fatimiyah pada tahun 909 Masehi dan menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah Al-Mahdi. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan wilayah dan berhasil menguasai beberapa daerah seperti Alexandria, Syria, Maitas. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Fatimiyah sangat dipengaruhi oleh ajaran Syiah Ismailiyah, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang khalifah. Dinasti Fatimiyah pada saat itu dipimpin oleh 14 khalifah, mulai dari Ubaidillah Al-Mahdi sebagai pendiri hingga Al-Adid sebagai pemimpin terakhir. Pemerintah dinasti Fatimiyah di Mesir merupakan perpaduan antara kekuasaan politik, agama, dan kebudayaan yang sangat erat. Yang kedua, sistem ekonomi dinasti Fatimiyah. Di dinasti Fatimiyah, pertanian merupakan sektor utama dalam ekonomi Fatimiyah. Dengan tanah yang subur serta Sungai Nil yang menjadi sumber irigasi menjadikan pusat produksi pertanian di dinasti Fatimiyah sangat tinggi. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan di dinasti Fatimiyah tidak hanya mencakup barang lokal seperti gandum, kapas, rempah-rempah, dan lainnya. Namun ada juga barang impor dan ekspor seperti kain, emas, perak, minyak, dan lain-lain. Mesir yang pada saat itu menjadi jalur utama perdagangan laut yang menghubungkan wilayah Laut Merah dan kawasan timur menjadikan perdagangan di masa Fatimiyah berkembang pesat. Yang ketiga ada pajak. Di dinasti Fatimiyah, pajak juga menjadi sumber pendapatan utama di dinasti Fatimiyah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan juga militer. Pajak dikenakan pada berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam. Yang ketiga ada sistem politik pada saat dinasti Fatimiyah. Sistem politik pada masa dinasti Fatimiyah dipengaruhi oleh ajaran Syiah dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi yang berperan sebagai penguasa duniawi dan juga spiritual. Pemerintahan yang terpusat di bawah khalifah yang dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi seperti visit dan amir, serta penggunaan mamluk dalam militer menambah dimensi penting dalam stabilitas politik. Kebijakan toleransi agama dan pembentukan pusat pendidikan salah satunya adalah Al-Azhar. Pada masa dinasti Fatimiyah ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama ada penaklukan Mesir oleh Al-Mu'iz pada tahun 953 hingga 997 Masehi. Al-Mu'iz berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke sana. Yang kedua ada pembangunan Dar al-Hikmah. Al-Hakim mendirikan Dar al-Hikmah pada tahun 1005 sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Mesir. Yang ketiga ada Universitas Al-Azhar. Pada masa dinasti Fatimiyah dibangun, Universitas Al-Azhar juga merupakan lembaga pendidikan yang tinggi dan menjadi bukti sejarah peradaban dinasti Fatimiyah yang masih berdiri hingga sekarang. Keruntuhan dinasti Fatimiyah. Awal mula keruntuhan dinasti Fatimiyah pada saat wafatnya Al-Aziz, sedangkan Al-Hakim yang ditunjuk sebagai pemimpin selanjutnya tidak mampu dalam mempertahankan kejayaan pada saat itu. Walaupun Al-Hakim berhasil mendirikan Darul Hikmah sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di dinasti Fatimiyah benar-benar runtuh ketika berada di kekuasaan Al-Aidid pada tahun 1171 Masehi. Salah satu penyebab keruntuhannya dinasti Fatimiyah adalah kedatangan pasukan Nuruddin Az-Zanki yang berniat merebut kekuasaan dinasti Fatimiyah sebelum direbut oleh tentara salib dalam perang salib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya kiri jazakumullah wallahumma fiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.